Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah sistem operasi ya. Nah, untuk pertemuan yang lalu, pertemuan pertama itu kita sudah membahas terkait tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Tapi karena minimnya waktu, karena pembahasan juga dilanjutkan juga dengan perkenalan ya. Jadi kita punya keterbatasan waktu di pertemuan sebelumnya, maka pengantar mata kuliah sistem operasinya belum saya jelaskan. Jadi di video ini akan saya jadikan satu ya, saya rekap untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2-nya ya. Untuk poin besarnya, video ini akan bahas terkait tentang pengantar mata kuliah sistem operasi ya, terus sama pengenalan konsep dasar dari sistem operasi. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh terkait tentang sistem operasinya, nah kita harus tahu dulu dari apa yang menaungi dari sistem operasi tersebut, yaitu perangkat komputer ya. Jadi kita akan bahas dulu terkait tentang konsep dasar si perangkat komputer, yang mana nanti di dalamnya kita isi dengan sistem operasi. Nah, komputer itu apa? Komputer itu adalah alat elektronik yang memproses data menjadi informasi. Nah, jadi komputer ini dirancang untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menampilkan data menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi komputer itu bukan cuman sebatas perangkat desktop atau laptop ya, tapi juga mencangkup smartphone, tablet, sampai smart device lainnya ya. Jadi informasi yang dihasilkan itu nantinya bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan bekerja, hiburan, atau seperti kegiatan belajar yang sedang kita lakukan saat ini ya. Kalau untuk contohnya teman-teman, itu misalnya teman-teman mengetik skripsi di laptop. Nah, komputer kan itu mendapatkan input ya dari ketikan yang kalian input dari keyboard ya. Yang mana nantinya keyboard akan menjadikan apa yang kalian ketik atau data teks yang kalian ketik, data numerik atau lainnya, itu menjadi sebuah dokumen digital yang bisa disimpan atau juga bisa dicetak ke depannya ya. Nah, itu untuk definisi komputer. Ada juga fungsi komputer ya, yang mana ada 4 komponen penting ya yang termasuk dalam fungsi komputer, yaitu adalah input, storage, processing, dan output. Kita akan bahas masing-masing. Nah, jadi komputer itu kan punya 4 fungsi utama yang mana itu berkesinambungan. Kalau untuk input atau masukan ya, ini adalah proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, bisa kita gunakan menggunakan perangkat input. Contoh perangkat input itu apa? Ada keyboard, ada mouse, ada touch screen, ada scanner, mikrofon, dan lain-lain. Ya, misalnya teman-teman mau mengetik jawaban ujian online melalui keyboard atau mengisi presensi kuliah kan menggunakan smartphone itu lewat touchscreen ya. Nah, itu merupakan salah satu perangkat input. Oke. Terus untuk proses yang kedua itu fungsi komputer adalah storage atau sebagai tempat penyimpanan, yang mana bisa menyimpan data dalam bentuk digital, bisa secara RAM, bisa maupun secara permanen. Maksud RAM tadi secara sementara ya, teman-teman. Biasanya data-data yang disimpan di RAM itu bersifatnya sementara untuk dialihkan ke tempat penyimpanan permanen seperti hard disk, SSD, atau cloud storage ya. Terus ada processing atau fungsinya adalah untuk memproses ya, yang mana apa yang sudah kita inputkan tadi. Nah, processing ini adalah otak komputer, atau kalau perangkat fisiknya itu kalian bisa lihat di situ ada prosesor namanya ya, yang mana bisa mengolah data sesuai instruksi. Jadi ini merupakan otaknya komputer ya, yang mana dia bisa berpikir untuk mengolah data sesuai instruksi yang sudah diinputkan tadi ya. Nah, misalnya teman-teman itu menggunakan aplikasi pengolah angka, misalnya Excel ya kan, untuk menghitung nilai rata-rata kelas. Nah, komputer itu melakukan proses perhitungan secara otomatis terkait data yang sudah teman-teman inputkan sebelumnya. Jadi tidak perlu kita tidak perlu menghitung secara manual, biar komputernya yang akan memproses dan memberikan perhitungannya secara otomatis. Itu contohnya. Habis itu ada output.
Output ini adalah hasil akhir atau keluaran dari apa yang sudah kita input tadi di awal. Ya, biasanya ditampilkan melalui monitor, speaker. Kalau speaker kan berarti outputnya adalah suara ya kan. Habis itu ada printer atau perangkat lainnya. Nah, contoh dari output, misalnya teman-teman mendesain poster. Nah, hasil desain poster itu untuk acara kampus yang mana akan ditampilkan di layar laptop. Nah, nantinya akan dicetak menjadi brosur dan dibagikan ke mahasiswa. Jadi outputnya itu adalah printer berarti ya kan, alat outputnya itu adalah printer berarti ya, karena untuk mencetak brosur tadi supaya bisa dibagi-bagikan ke mahasiswa. Nah, itu beberapa gambaran yang mana merupakan konsep dasar dari komputer. Kalau kita merujuk pada gambar ya supaya lebih gampang. Yang pertama itu teman-teman bisa lihat input device, yang mana setelah kita menginputkan perintah ya menggunakan input device, itu nanti akan masuk ke prosesor, yang mana dalam proses pengolahan itu kan membutuhkan penyimpanan ya, nanti ada penyimpanan sementara, ada penyimpanan permanen. Nah, itu makanya tanda panah merahnya itu bolak-balik ya, karena prosesor itu nanti akan mengirimkan datanya. Selagi dia mengolah data, itu dia juga akan mengirimkan data ke storage device. Habis itu storage device bisa mengalirkan data atau mengkomunikasikan data ke prosesor untuk memberi tahu sebenarnya instruksi dari si pengguna itu mintanya outputnya apa. Baru nanti akan ditampilkan outputnya di output device ya. Oke, itu untuk gambaran secara detailnya terkait komputer itu apa sebenarnya. Oke, nah tadi ada definisi komputer dan fungsi komputer. Kita lanjutkan, ada komponen utama komputer, ada hardware, ada software. Nah, ini yang paling easy ya teman-teman ya, tapi sulit untuk kalian bedakan. Nah, kalau untuk hardware itu adalah perangkat keras yang mana merupakan semua bagian fisik dari komputer. Gampangnya gini, hardware itu adalah apapun perangkat komputer yang bisa kalian pegang, ada keberadaannya ya. Nah, kalau untuk software itu merupakan perangkat lunak, program atau aplikasi yang dijalankan di dalam komputer. Jadi nggak bisa kalian sentuh, nggak bisa kalian pegang, nggak ada fisiknya, tapi bisa kita gunakan. Ya, itu untuk bedain mana hardware sama software. Kadang-kadang teman-teman belum bisa bedain mana hardware mana software. Ya, semuanya dibantai, yang software jadi hardware, yang hardware jadi software. Nah, seperti itu. Nah, kalau contoh dari hardware itu contohnya ada CPU, ada RAM, ada storage, ada input device and output device. Kenapa semua ini masuk ke dalam naungan hardware? Karena mereka punya bentuk fisiknya. Ya, kayak CD. Nah, itu juga salah satu perangkat keras karena ada fisiknya. Intinya kalau ada fisiknya itu hardware. Kalau goib nggak ada fisiknya tapi ada ada aplikasinya, berarti itu namanya software atau perangkat lunak. Izinnya gitu ya. Contoh dari software itu adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua aktivitas komputer. Nah, ini adalah poin besar yang menaungi mata kuliah ini. Nanti kita akan bahas terkait tentang sistem operasi, tapi kita bahas dulu berdasarkan dasarnya dahulu ya. Nah, aplikasi. Kalau aplikasi itu adalah program untuk tugas tertentu. Contohnya ada Word atau Excel. Jadi, sistem operasi itu bukan aplikasi ya, teman-teman. Sistem operasi itu termasuk di bawah naungan software. Aplikasi juga software, tapi dia bukan aplikasi. Jadi, sistem operasi ini adalah pemeran utamanya untuk menjalankan aplikasi. Ya, harus ada sistem operasi dulu baru kita bisa menginstal aplikasi ya. Contoh aplikasi itu ada misalnya Word, Excel atau game-game yang ada di desktop kalian. Itu salah satu contoh dari aplikasi. Oke, yang menaungi keseluruhan aplikasi di dalam sistem itu namanya sistem operasi. Oke, bisa dibedakan ya sampai di sini ya. Kita lanjut.
itu ada komponen dalam arsitektur komputer. Ya, di sini saya masukkan ada 4, memang ada 4 secara garis besarnya, yaitu ada unit pemrosesan sentral. Ini sebenarnya pakai bahasa Inggris ya teman-teman, atau CPU, yang mana isi dari CPU itu nanti ada ALU, ada control unit, ada register. Habis itu komponen lainnya itu ada memori. Memori itu ada banyak ya, di dalam komputer tuh ada RAM, terus ada cache, ada ROM ya, yang mana fungsinya juga beda-beda. Ya, kalau misalnya RAM tadi untuk menyimpan data sementara saat aplikasi dijalankan. Kalau aplikasinya stop, dia tidak memakan penyimpanan kita, jadi device kita itu tidak terlalu berat ya. Habis itu ada cache, terus ini adalah memori cepat untuk mempercepat akses data yang sering kita gunakan. Habis itu ada ROM, ini adalah penyimpanan permanen ya, untuk instruksi dasar sistem yang biasa untuk kita simpan data secara permanen, letaknya di ROM. Habis itu ada bus. Bus ini adalah jalur komunikasi data antara berbagai komponen komputer ya. Kalau untuk data bus itu untuk mengirim data, address bus itu untuk mengirim alamat memori. Habis itu ada control bus itu untuk mengirim sinyal kontrol. Terus ada I/O device. Nah, ini tuh input and output device ya, maksudnya I/O itu, yang mana ini adalah perangkat input dan output seperti keyboard, monitor, dan printer. Yang tadi udah saya jelasin ya, itu merupakan salah satu perangkat input. Oke. Nah, ini beberapa dari arsitektur komputer yang mana setiap komputer itu pasti memiliki ini, tidak mungkin tidak memiliki ya. Secara garis besarnya keseluruhannya itu pasti arsitektur komputer menggunakan beberapa komponen dari 4 ini ya. Bukan menggunakan beberapa komponen ya, tapi keseluruhan komponen ya teman-teman. Keempat-empat ini ya, komputer akan menggunakan secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan ke pengenalan sistem operasi, atau akan disingkat menjadi OS ke depannya ya, operating system. Kalau bahasa Indonesianya SO, sistem operasi ya. Jadi kita akan pakai yang OS apa SO ya? SO ya teman-teman, karena di sini saya akan edit biar nggak bingung teman-teman. Kalau terbalik aja kadang teman-teman udah nggak tahu ini artinya apa ya. Nanti akan saya edit ya, yang mana kita akan masuk ke dalam pengenalan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu apa? Nah, sistem operasi itu adalah software yang menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsinya untuk apa? Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengatur dan mengelola perangkat keras seperti perangkat lunak di komputer. Jadi, tanpa sistem operasi, perangkat keras kita atau komputer kita itu cuman benda mati yang nggak bisa kita gunain secara langsung. Ya, jadi harus diisi dulu dengan sistem operasi supaya komputernya bisa diinstruksikan. Ya, sistem operasi itu juga untuk mengelola perangkat lunak atau aplikasi, yang mana aplikasinya ini kan kita gunakan untuk kegiatan atau produktivitas kita sehari-hari, untuk mempermudah pekerjaan kita juga. Aplikasi tuh kayak Word, Excel ya teman-teman, apalagi Notepad, Jupyter Notebook, VS Code, Sampipi, dan lain-lain ya. Contohnya misalnya teman-teman ngerjain tugas, kan yang pertama kali aktif itu adalah sistem operasinya ya. Kalian pakai apa, Windows atau Linux? Biasanya umumnya tuh Windows ya. Nah, jadi operasi sistem inilah yang bisa membantu teman-teman untuk membuka Microsoft Word, Chrome, atau Mozilla Firefox atau aplikasi lainnya ya. Kalau di smartphone, di Android atau iOS, SO berperan sebagai sistem operasi juga, yang mana inilah yang akan mengendalikan aplikasi teman-teman seperti WhatsApp, YouTube, terus ada apa lagi, mobile banking ya teman-teman. Ada apa lagi, pokoknya semua aplikasi yang ada di smartphone ya itu dinaungi oleh sistem operasi. Kita masuk ke fungsi sistem operasi. Yang pertama itu adalah manajemen proses.
Itu untuk mengatur eksekusi aplikasi dan program di komputer. Jadi contohnya misalnya teman-teman itu lagi buka lagi Zoom meeting ya, kuliah online, sambil mengetik catatan di Word dan sekali membuka Chrome atau browser ya untuk mencari referensi. Nah, semua aplikasi itu dikelola sama sistem operasi supaya tidak saling mengganggu. Jadi dia bisa memprogramkan itu untuk jalan secara bersama-sama atau multitasking ya. Lalu yang kedua itu adalah manajemen memori, mengelola alokasi memori untuk program yang sedang berjalan. Nah, jadi sistem operasi itu membagi dan mengatur penggunaan memori supaya programnya itu berjalan, nggak ada yang ngebug atau nge-freeze ya. Aplikasi juga bisa seperti itu ya, karena dia nggak kebagian storage ya. Nah, misalnya teman-teman buka terlalu banyak tab di browser, biasanya laptop tuh kan jadi lambat ya, yang mana itu karena RAM-nya udah penuh. Jadi ada sistem operasi yang nantinya akan mengatur pembagian memori untuk tiap aplikasi supaya tetap bisa berjalan. Nah, kalau misalnya kita buka banyak tab terus dikasih porsi yang sama, itu kan bikin berat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tab 1 kita buka YouTube, tab 2 kita cuman buka Google Doc, terus dikasih porsi yang sama, kecepatan yang sama, nah itu kan nanti akan mengganggu pekerjaan dari aplikasi yang lain. Nah, jadi dia biasanya akan mengatur gimana supaya untuk di tab 1 itu diseimbangkan. Nah, untuk tab 2 tadi karena cuma buka Google Doc ya, porsinya disedikitkan saja, dilebihkan ke tab 1 supaya aplikasi yang kita jalankan di tab 1 itu tetap berjalan lancar dan tidak nge-freeze. Itu untuk contoh cara sistem operasi memanajemen memori. Lalu ada manajemen file ya, yang mana ini mengatur penyimpanan, pengambilan dan penghapusan file di sistem. Jadi sistem operasi itu mengatur cara penyimpanan, pencarian sampai penghapusan file di dalam perangkat biasanya. Misalnya teman-teman nyimpan skripsi ya, namanya bab 1 dokumen di folder khusus. Nah, sistem operasi memastikan file itu tersimpan dengan rapi dan bisa kalian cari dan kalian buka kapan aja. Nah, itu salah satu pengaturan di manajemen file ya. Kalau punya kalian kan kalian bisa cek ya, biasanya ada local data D, data C, ya ada musik, video, picture, itu kan ada kalau kalian buka dokumen kalian di desktop ya, di desktop laptop. Nah, itu salah satu contohnya. Habis itu ada manajemen itu input dan output ya, maksudnya I_O itu adalah singkatan dari input dan output, yang mana untuk mengontrol operasi input dan output dari perangkat atau ke perangkat ya. Nah, misalnya teman-teman mau mencetak makalah atau laporan. Nah, sistem operasi itu mengatur supaya file Word-nya itu bisa berkomunikasi dengan printer, dan printernya nanti yang akan mencetak dokumen dan menghasilkan dokumen fisik. Nah, itu cara manajemen input output ini mengontrol data yang masuk dari perangkat input ya. Kita ingin inputinnya kan dari mouse atau keyboard ya kalau mau ngeprint ya. Ctrl P, habis itu enter. Nah, itu pakai inputan di keyboard berarti. Oke. Nah, untuk output device-nya itu menggunakan printer berarti kan, karena menghasilkan atau mencetak dokumen fisik. Nah, itu contoh dari manajemen input dan output yang ada di komputer. Yang terakhir itu adalah manajemen keamanan. Jadi manajemen keamanan ini melindungi sistem dari akses yang tidak diautorisasi dan ancaman virus. Nah, sistem operasi ini itu bisa melindungi sistem kita dari akses ilegal yang bukan merupakan pengguna dari device tersebut ya. Juga bisa melindungi dari serangan virus, laptop kita dari serangan virus atau penyalahgunaan data. Misalnya teman-teman kan pasti laptopnya atau HP-nya itu pasti menggunakan password atau fingerprint ya, yang mana sistem operasi itu sedang memanfaatkan fitur keamanan yang sebenarnya disediakan oleh sistem operasi ya kan. Nah, itu untuk contohnya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut kita kuis dulu ya teman-teman, silakan nanti dijawab di kolom komentar
berdasarkan format yang sudah saya instruksikan di Microsoft Teams ya. Oke, untuk kuisnya itu adalah aplikasi apa yang teman-teman sering pakai? Sebutkan 2 aplikasi mobile di sistem operasi mobile yang sering teman-teman gunakan dan digunakan untuk apa biasanya. Sebutkan 2 ya. Oke, kita lanjut. Ada contoh sistem operasi yang paling populer. Di sini saya masukkan 3 karena memang pasti tahun ini dan beberapa puluhan tahun ke belakang ini adalah sistem operasi yang paling populer, yaitu ada Windows sama Mac OS, terus ada Linux ya. Nah, kalau untuk Windows ini merupakan sistem operasi yang dibangun oleh Microsoft. Ini yang paling populer dan pasti teman-teman gunakan kalau teman-teman menggunakan laptop ya. Kalau teman-teman menggunakan MacBook itu pasti menggunakan Mac OS, sudah pasti menggunakan Mac OS. Tidak ada MacBook yang menggunakan Windows ya teman-teman, mereka pasti menggunakan produk dari mereka sendiri. Kalau Mac OS itu dikembangkan oleh Apple untuk komputer yang mereka cetak, yaitu MacBook ya. Nah, kita bahas dari Windows dulu. Kelebihannya itu apa? Mudah digunakan dan banyak dukungan software. Jadi di sistem operasi Windows itu ada banyak software atau aplikasi yang bisa kita install. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan Mac OS, itu ada beberapa Mac OS yang tidak secara resmi itu memperbolehkan kita menginstal aplikasi-aplikasi tertentu karena dianggap berbahaya untuk sistem operasinya ya. Karena mereka keamanannya lebih tinggi ya kalau Mac OS. Windows juga keamanannya tinggi, cuman ada beberapa celah yang mungkin tetap bisa kita capai celahnya. Karena memang semua sistem operasi pasti ada celahnya ya, cuman untuk Mac OS dan Linux ini biasanya keamanannya lebih upgrade dan lebih detail ya teman-teman. Nah, kalau untuk Mac OS kelebihannya integrasi kuat dengan perangkat Apple lainnya, keamanannya lebih tinggi. Ya, jadi kalau kalian menggunakan MacBook, menggunakan iPhone, menggunakan iPad, smartwatch-nya produknya Apple, nah itu mereka semua aplikasinya berkesinambung. Jadi kalau misalnya kalian punya MacBook sama smartwatch-nya aja, terus kalian pergi keluar, kalian punya MacBook sama iPhone ya. MacBook kalian tinggal di rumah, iPhone-nya kalian bawa pergi ke cafe. Nah, biasanya itu ada notif tuh, MacBook Anda tertinggal. Nah, ini merupakan salah satu fitur keamanan tinggi ya teman-teman, karena dia menotis atau mengingatkan kita bahwa ada device yang punya kita mungkin ketinggalan atau kebawa orang lain, itu juga bisa kita deteksi ya. Kalau untuk Windows saat ini bisa, tapi menggunakan aplikasi tambahan ya. Habis itu kalau untuk Linux. Nah, Linux ini merupakan salah satu sistem operasi juga yang mana bisa digunakan untuk banyak platform. Nah, kelebihannya dari si Linux ini yang pertama adalah gratis ya, karena Windows dan Mac OS itu berbayar ya teman-teman dan lumayan mahal. Terus fleksibel, aman, banyak distro seperti Ubuntu dan Fedora. Nah, nanti untuk nanti untuk mata kuliah sistem operasi, output akhirnya adalah kalian akan menginstal Linux di virtual machine ya. Jadi nggak kalian install langsung di sistem operasi yang sedang berjalan di komputer kalian masing-masing ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait virtual machine-nya dan penginstalan Linux-nya. Cuman saya mention dari sekarang supaya kalian bisa research dan cari tahu gimana cara nginstal Linux di virtual machine. Gitu ya. Oke, untuk tren terkini dalam sistem operasi. Nah, ini ada cloud based OS ya, yang mana ini merupakan sistem operasi seperti Chrome OS dari Google yang mengandalkan cloud untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data dan meminimalkan ketergantungan kepada perangkat lokal. Jadi cloud based OS ini itu sistem operasinya itu sebagian besar aktivitasnya bergantung sama layanan cloud atau komputasi awan ya. Contoh yang paling populer sih Chrome OS ya dari Google, yang mana aplikasinya itu nggak diinstal secara penuh di laptop tapi dimainkan dan dijalankan melalui browser atau layanan cloud ya. Dan plusnya juga data kita tuh jadi lebih banyak disimpan di cloud
ya seperti Google Drive, OneDrive dan lain-lain dibandingkan di hard disk kan ya. Jadi itu salah satu besar alasan kenapa kita harus menggunakan cloud based sistem operasi sih ya. Kelebihannya juga hemat penyimpanan lokal kan, bisa diakses dari mana saja selama ada internet. Ya, update aplikasi juga lebih mudah ya karena basisnya itu online. Nah, untuk contohnya misalnya teman-teman kalau menggunakan Chromebook ya, itu nggak perlu install Microsoft Office loh di laptop. Jadi cuman cukup menggunakan Google Docs sama atau misalnya Google Sheet ya. Itu udah langsung terhubung dari browser, jadi nggak perlu install Microsoft Office yang mana kan lumayan berat ya kalau diinstal, berat di penyimpanan lokal atau penyimpanan internalnya ya. Jadi kita cukup pakai komputasi awan, kita pakai cloud aja. Oke. Terus yang kedua itu ada virtualisasi dan containerization. Jadi ini semacam teknologi kayak virtual machine war, terus ada Docker sama Kubernetes. Itu untuk contohnya. Jadi ini merupakan virtualisasi atau teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi itu berjalan dalam satu mesin ya, atau satu device gitu. Nah, kayak ini yang saya mention tadi ya, kayak teman-teman nanti akan menginstal Linux menggunakan virtual machine di dalam sistem operasi yang sudah berjalan gitu. Nah, contohnya itu adalah VMware sama VirtualBox yang secara umum itu banyak digunakan. Misalnya teman-teman itu bisa jalanin loh Windows dan Linux sekaligus di satu laptop, dan nanti akan kita praktekkan itu di akhir mata kuliah ini. Nah, itu caranya gimana ya? Salah satunya adalah menggunakan VirtualBox, itu yang paling populer ya. Kalau untuk containerization itu adalah teknologi yang lebih ringan, yang mana membungkus aplikasi serta dependensinya itu supaya bisa dijalankan di lingkungan tanpa konflik lah gitu. Misalnya contohnya ada Docker atau Kubernetes. Nah, untuk kedua OS ini itu punya kelebihan di mana efisien dalam penggunaan sumber daya ya, karena dia bisa menjalankan itu berbasis cloud. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak, misalnya untuk uji coba atau simulasi ya. Misalnya kalau untuk kasus ini, misalnya teman-teman itu ingin belajar pemrograman di Linux, kan beda ya untuk struktur algoritmanya dan struktur codingannya ya. Tapi laptop teman-teman itu pakai Windows. Nah, dengan menggunakan virtualisasi, misalnya teman-teman install VirtualBox tadi, teman-teman tetap bisa bikin virtual Linux tanpa harus hapus Windows-nya. Jadi kayak nggak perlu install atau tukar OS-nya karena itu makan waktu lama dan menghapus data-data juga ya. Kayak nggak perlu ganti OS dari Windows ke Linux, jadi cukup jalanin Linux di dalam Windows, caranya menggunakan VirtualBox tadi ya. Itu salah satu contohnya. Yang terakhir itu adalah IoT, Internet of Things, sistem operasi. Nah, ini merupakan sistem operasi khusus ya, jarang juga dipakai. Mungkin kalian nggak umum, tapi kalian harus tahu gitu ya. Nah, ini adalah sistem operasi yang dirancang untuk perangkat kecil supaya ringan dan hemat biaya. Contohnya ada RIOT, terus ada TinyOS, ada Contiki. Nah, biasanya ini digunakan untuk perangkat pintar semacam contohnya semacam smartwatch ya, atau smart home device. Nah, itu biasanya menggunakan ini ya, IoT OS ya. Jadi perangkat medis juga biasanya pakai ini ya. Untuk kelebihannya itu supaya lebih ringan, bisa berjalan dengan penyimpanan yang kecil atau RAM-nya yang kecil gitu. Cocok juga untuk perangkat yang punya baterai, biasanya menggunakan OS ini ya teman-teman, supaya fungsinya untuk tetap bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan IoT. Nah, ini merupakan salah satu OS juga yang biasanya kalian temuin di smart home device ya, misalnya di alat pembersih otomatis. Nah, itu kan menggunakan hal semacam itu ya teman-teman, atau pakai Bluetooth untuk jepret gambar ya teman-teman. Kalau misalnya mau selfie pakai tongsis itu kan ada
tombol Bluetooth-nya ya, yang mana itu juga isinya itu ada sistem operasi. Nah, itu salah satu contoh device yang menggunakan IoT OS. Oke. Nah, jadi untuk perkembangan sistem operasi kalau untuk saat ini itu sudah sangat luas dan besar ya. Nggak cuman ada di laptop atau smartphone aja, tapi juga ada di cloud, di lingkungan virtual, dan perangkat-perangkat kecil kayak IoT gitu ya. Dan teman-teman sebagai mahasiswa pun sebenarnya sudah sering berinteraksi dengan OS modern ini, cuman nggak tahu dan nggak sadar kalau ternyata oh ini cloud OS gitu. Oke, kalau untuk pertemuan pertama terbatas sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjut lagi di pertemuan keduanya ya. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Semoga ilmunya diserap dengan baik dan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.